Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Selamat datang di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Perkenalkan, saya Dr. Putu Amrita Sanjiwani, Sarjana Gizi Magister Gizi. Saya adalah dosen tetap di program studi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang. Latar belakang pendidikan saya adalah Doktor Ilmu Gizi pada program studi Doktor Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada program studi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang, saya mengampu beberapa mata kuliah bidang klinik dan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular. Sebagai seorang dosen, saya menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu di antaranya adalah pengajaran, di mana sistem pembelajaran mengacu pada metode DAA, yang artinya Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian bahan kajian dengan metode yang tepat sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction merupakan suatu proses komunikasi dua arah yang terjalin antara dosen dan mahasiswa terkait bahan kajian yang disampaikan, namun tetap berfokus kepada partisipasi mahasiswa di kelas. Dan assessment yang dimaksud adalah proses penilaian melalui penugasan, kuis, serta praktek untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai bahan refleksi untuk peningkatan mutu pembelajaran ke depan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular yang saya ampu. Mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular membahas penerapan prinsip dietetika dalam penatalaksanaan gizi bagi pasien dengan kebutuhan gizi khusus terkait penyakit degeneratif. Fokus utama dari mata kuliah ini meliputi proses asuhan gizi terstandar, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan terapi gizi pada kondisi pasien khusus. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar penyusunan menu makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasien yang memiliki masalah gizi akibat penyakit kronis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS dan disampaikan pada mahasiswa semester 4, dan sistem pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah sistem luring atau tatap muka. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan asuhan gizi pada daur kehidupan dengan keunggulan pada penyakit paru sesuai standar profesi dengan sistem bertanggung jawab dan taat hukum. Mata kuliah ini dibagi menjadi 8 sub CPMK. Sub CPMK 1.1 adalah mahasiswa mampu menyusun MNT pada gangguan keseimbangan energi. Sub CPMK 1.2, mahasiswa mampu menyusun MNT pada sistem kardiovaskular. Sub CPMK 1.3, mahasiswa mampu menyusun MNT pada sistem endokrin. Sub CPMK 1.4, mahasiswa mampu menyusun MNT pada sistem renal. Sub CPMK 1.5, mahasiswa mampu menyusun MNT pada sistem neurologi. Sub CPMK 1.6, mahasiswa mampu menyusun MNT pada stres metabolik dan critical ill. Sub CPMK 1.7, mahasiswa mampu menyusun MNT pada sistem muskuloskeletal. Dan sub CPMK 1.8, mahasiswa mampu menyusun MNT pada special healthcare. Metode pembelajaran yang dipakai dalam pengajaran ini yaitu yang pertama adalah kuliah interaktif, ceramah dan tanya jawab. Yang kedua adalah pembahasan contoh studi kasus, dan yang ketiga adalah penugasan studi kasus. Adapun sistem penilaian mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah studi kasus dan diskusi, yang kedua adalah UTS, yang ketiga adalah UAS, dan yang keempat adalah proyek SUP. Dengan bobot penilaian, studi kasus dan diskusi 40%, UTS 20%, UAS 30%, dan proyek SUP 10%. Berikut kita saksikan video proses pembelajaran secara tatap muka tentang medical nutrition therapy pada penyakit jantung koroner. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Salam sehat. Sehat selalu.
Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita absen dulu ya. Adeodata Salvatriani Elektrahada. Hadir, Bu. Adita Diandra Lubalu. Hadir, Bu. Agnes Monica Keke. Hadir, Bu. Anastasius Rinaldi Kope. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan pertemuan keempat ini, kita review dulu perkuliahan sebelumnya. Kuliah apa kita minggu lalu? Hipertensi, Bu. Oke, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian dari hipertensi? Saya, Ibu. Iya, Atrin? Hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang, yaitu tekanan darah sistolik, berada di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di atas 90 mmHg. Bagus, berarti hipertensi adalah kondisi tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan diastolik di bawah? Di atas 90 mmHg. Oke. Kalau tadi pengertian hipertensi, lalu ada yang ingat diet apa yang harus diberikan pada pasien hipertensi? Diet DAS, Ibu. Oh, diet DAS, baik. Bagus. Berarti untuk hipertensi diberikan diet DAS. Oke, karena minggu lalu kita sudah membahas penyakit hipertensi yang sangat erat kaitannya dan berdampak kepada beberapa penyakit, salah satunya kardiovaskuler, maka pertemuan kita kali ini akan membahas penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, kita akan membahas tentang sub CPMK 1.2, yaitu mahasiswa atau kalian mampu menyusun medical nutrition therapy pada pasien sistem kardiovaskular, khususnya pada pasien penyakit jantung koroner. Jadi kalian bisa melakukan assessment, diagnosis, intervensi, sampai dengan rencana monitoring dan evaluasi. Nah, kenapa sih penyakit kardiovaskular ini sangat penting untuk dipelajari, bahkan masuk dalam kurikulum mahasiswa Prodi Diploma 3 Gizi adalah karena penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian utama di dunia. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa 85% kematian itu disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Lebih dari 3/4 kematian akibat kardiovaskular terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Jadi penyakit jantung koroner itu bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk kelas ekonomi menengah ke bawah. Ini terlihat dari 3/4 kematian itu pada negara-negara yang sedang berkembang. Ini kenapa kita harus mencegah penyakit jantung koroner itu berbasis gizi. Nah, apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit jantung yang paling umum di Indonesia. Penyakit ini terjadi karena penumpukan lemak atau plak pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menjadi keras dan mengalami kekurangan kemampuan dalam memasok darah dan oksigen ke jantung dan seluruh tubuh. Pola makan itu yang turun-menurun. Misalnya keluarga itu terbiasa mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Otomatis anaknya sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Jadi dikasih makanan yang direbus, makanan yang tidak digoreng, itu mereka akan merasa hambar. Mereka biasa mengkonsumsi makanan yang diawetkan. Kalau tidak makan mie instan misalnya, mereka tidak suka. Nah, itu adalah pola makan yang diturunkan kepada anak-anaknya, sehingga stigma orang-orang menjadi penyakit keturunan. Padahal genetika hanya menyumbang maksimal 20%. Ya. Kemudian merokok, kebiasaan makan yang tidak sehat, dan gaya hidup yang kurang aktif. Nah, ketiga ini merupakan lifestyle yang bisa dirubah. Ya. Jadi pola makan, merokok, dan gaya hidup yang sedentary lifestyle itu bisa kita rubah, ya. Kemudian kolesterol yang tinggi, obesitas, stres, diabetes, dan hipertensi. Ya, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. 3 teratas itu tidak bisa dirubah, sementara sisanya kita bisa kendalikan, ya. Nah, ini adalah salah satu penyebab utama terjadinya penyakit jantung koroner.
namanya aterosklerosis. Ilustrasi dari aterosklerosis kalian bisa saksikan pada video berikut. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyakit kronik vaskular yang progresif, di mana plak akan berkumpul di dinding arteri. Plak mengandungi deposit kolesterol dan lain-lain lipid, kalsium, dan sel radang yang juga dikenali sebagai makrofage. Plak tersebut akan menimbulkan berbagai komplikasi. Pertama, plak akan berkumpul di dinding arteri, di mana ia akan menyempit dan akhirnya menyekat pengaliran darah. Kedua, plak akan tertanggal daripada dinding arteri pada bila-bila masa, dan arteri menjadi sempit serta merta. Plak yang tertanggal ini juga dikenali sebagai trombus. Nah, ini adalah gambar yang saya jelaskan tadi bahwa lemak atau plak yang tertumpuk dalam pembuluh darah akan menyebabkan penyempitan. Harusnya jalurnya itu besar karena ada plak sehingga ruang gerak dari darah untuk ke seluruh tubuh dan jantung itu menjadi sempit. Kalian bisa ilustrasikan seperti selang, jika tertumpuk ada lumut maka saluran airnya akan terhambat. Ya, seperti itulah aterosklerosis. Berikut adalah tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Jadi, pertama adalah nyeri dada atau angina. Kemudian sesak nafas, mudah lelah, pusing atau pingsan, mual dan muntah, serta keringat dingin. Jadi untuk pengkajian awal kita kaji karakteristik personal pasien, termasuk pemeriksaan fisik, laboratorium, dan kebiasaan makan. Kemudian mengenali resiko kardiovaskular seperti kebiasaan merokok, imobilisasi, obesitas, riwayat keluarga, konsumsi makanan tinggi lemak dan alkohol, serta hipertensi. Ini harus kalian kaji. Kemudian pemeriksaan penunjangnya seperti EKG, ekokardiografi, itu beda. Kalau EKG itu menggunakan alat yang naik turun seperti ini. Kalau ekokardiografi itu seperti USG. Nah, ini adalah jenis dan syarat dietnya. Ada 3 diet jantung. Yang pertama adalah DJ1, DJ2, dan DJ3. Kapan pemberiannya tergantung dengan kondisi pasien. DJ1 diberikan pada pasien sesaat setelah mereka serangan atau mendapatkan serangan jantung. Bentuk makanannya cair. Kemudian bertahap dinaikkan menjadi DJ2, diberikan jika pasien keluhan sakit dadanya sudah berakhir dan sudah mampu mengkonsumsi makanan yang berbentuk saring atau lunak. Kemudian yang DJ3 diberikan jika pasien sudah tidak mengalami keluhan sakit dada, tetapi masih dalam proses pengobatan dan dapat diberikan bentuk makanan biasa. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang biasa kita temui di rumah sakit atau di lahan praktek. Pasien atas nama Tuan AA, umur 67 tahun, masuk rumah sakit dengan diagnosis CAD, coronary artery disease, atau penyakit jantung koroner plus hipertensi. Hasil penimbangan diperoleh berat badan 69 kg dan tinggi badan 160 cm. Pasien datang dengan keluhan nyeri dada hilang timbul, mudah lelah, sesak saat berjalan, dan memiliki riwayat merokok sejak usia 25 tahun. Hasil recall dan FFQ ditemukan bahwa pasien menyukai jeroan goreng seperti usus dan kulit ayam goreng, sering makan makanan kemasan seperti kopi dan minuman manis, konsumsi mie instan 3 kali per minggu, jarang mengkonsumsi sayur, dan suka mengkonsumsi gulai kambing. Nah, ini adalah contoh studi kasus. Jika kalian mendapatkan studi kasus ini, langkah apa yang akan kalian lakukan pertama kali? Assessment. Yang pertama adalah assessment. Yang pertama antropometri. Apa saja informasi yang harus kita dapatkan di antropometri? Berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan itu digunakan untuk menentukan, jadi menghitung IMT. Jadi IMT sama dengan berat badan 69 kg dibagi Tinggi badan dalam kuadrat. Jadi berapa hasilnya? 26,95. Jadi status gizinya adalah status gizi lebih atau overweight. Ya. Yang kedua adalah biokimia.
Apa yang kalian harus masukkan ke sini adalah nilai laboratorium ya, nilai laboratorium. Nilai laboratorium ini kita akan membandingkan hasil pemeriksaan versus nilai normal. Dan keterangannya apa ya? Apakah tinggi, apakah rendah, atau seperti apa? Nilai laboratorium pertama yang kalian dapatkan dari kasus ini adalah kolesterol total. Kolesterol total. Berapa itu? 286. Nilai normalnya berapa? Di bawah 200. Ya. Terus berikutnya berarti artinya dia tinggi. Ya. Selain itu kalian juga harus memasukkan data pola makan. Seperti pasien menyukai gorengan jeroan bahkan seperti usus dan kulit ayam goreng, sering makan makanan kemasan seperti kopi dan minuman manis, konsumsi mie instan 3 kali per minggu, jarang mengkonsumsi sayur dan suka mengkonsumsi gulai kambing. Nah, semua ini harus kalian masukkan di bagian assessment. Setelah assessment, apalagi yang kita perlu lakukan? Diagnosis ya, diagnosis gizi. Nah, daripada saya terus yang ngoceh, ada yang bisa mencoba membuat diagnosis gizi? Nah, Tiffany, silakan maju. Diagnosis gizi yang disusun merupakan jembatan untuk membuat intervensi gizi berdasarkan hasil asesmen yang didapatkan sebelumnya. Oke, Tiffany sudah mengangkat NI. Ada lagi yang mau coba membuat diagnosis mungkin dari domain yang berbeda? Klinik mungkin, domain klinik atau behavior ada? Oh yes, Iren, coba tulis ke depan diagnosisnya seperti apa. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, terima kasih. Ini dari Tiffany, ini dari Iren ya. Coba kita sandingkan, kita bahas dulu yang ini. Kelebihan asupan natrium berkaitan dengan seringnya mengkonsumsi makanan kemasan dan mie instan ditandai dengan hasil perhitungan asupan natrium mencapai 3.900 mg per hari dan tekanan darah 170 mm Hg. Ini bagaimana menurut kalian? Sudah benar? Ada masalah kelebihan asupan mineral atau natrium? Ada. Karena asupan natriumnya tadi 3.900 mg. 170% dibandingkan dengan kebutuhan bahkan yang 2.300. Betul, ada kelebihan asupan natrium. Berkaitan dengan penyebabnya, ini kan problem, ini etiologi. Ini adalah problem. Ini kata penghubung, ini etiologi atau penyebab, yang ini adalah sign dan simptomnya. Problemnya kelebihan asupan mineral natrium. Penyebabnya apakah betul karena dia sering mengkonsumsi makanan kemasan dan mie instan? Betul, karena ini adalah sumber natrium yang tinggi. Kemudian ditandai dengan hasil ini adalah sign dan simptom menyatakan adanya problem. Jadi yang perlu dimasukkan sebagai sign dan simptom hanya ini saja, ya. Ini bukan, karena dia adalah penanda dari kelebihan asupan mineral natrium. Tandanya adalah hasil recall-nya, ya. Oke, sudah bagus nih Tiffany. Kemudian dari Iren, NC 3.3. Kelebihan berat badan, ada permasalahan kelebihan berat badan? Ada, status gizinya lebih, ya. Sudah otomatis berat badannya juga lebih. Berkaitan dengan ketidakseimbangan asupan energi. Penyebabnya karena ketidakseimbangan asupan energi? Betul atau tidak? Betul, karena asupannya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya. Dia harus seimbang antara asupan dan kebutuhan. Jadi betul ketidakseimbangan asupan energi yang ditandai oleh IMT 26,96 dan status gizinya lebih. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kalian. Nah, apa intervensi gizinya? Ya pasti karena kondisi pasiennya masih serangan jantung, masih menderita nyeri dada, makanya diberikan diet DJ2 dan ditambah dengan diet DAS.
Berdasarkan pertemuan minggu lalu bahwa hipertensi diberikan diet DAS. Bentuk makanannya lunak karena masih ada nyeri dada. Pemberian makannya oral. Tujuan dietnya seperti yang tadi kita sudah bahas, memenuhi kebutuhan zat gizi yang adekuat sesuai dengan kemampuan jantung. Karena status gizinya lebih, berat badannya lebih, sehingga menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan ideal dan status gizi normal. Kemudian menghindari atau mengurangi bahan makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh, serta mempertahankan keseimbangan cairan agar tidak terjadi penumpukan. Ini adalah perhitungan kebutuhan zat gizi serta rekomendasi menu. Jadi pada saat kalian membuat intervensi gizi nanti, pertama yang dilakukan adalah perhitungan kebutuhan zat gizi. Jadi jika pasiennya dirawat di rumah sakit, ini akan berlaku pada perbandingan assessment yang tadi, yang ini, dan juga perhitungan untuk rekomendasi menu. Tapi kalau pasiennya sebelumnya di rumah, berarti disesuaikan dengan kondisi di rumah. Apakah aktivitas fisiknya lebih berat, ataukah kondisinya masih sehat untuk pasien-pasien penyakit infeksi ya. Jadi di sini energi kita pakai 30 karena tadi laki-laki 30 sampai 35 kali berat badan ideal. Berat badan idealnya adalah 54 kg. Sehingga didapatkan energi 1620, protein 43,2 gram, lemak 36 gram, karbohidrat ya. Iya Reka? Pada perhitungan energi dan protein ada rentang kebutuhan. Contoh energi, kapan kami memilih menggunakan 30, kapan menggunakan 35 itu? Oh iya baik. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini ada rentang ya. Dan misalnya untuk pria 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Reka? Kapan kita menggunakan 30? Kapan kita menggunakan 35? Dan kenapa saya menggunakan 30 di sini kan? Contohnya untuk kasus ini kenapa saya menggunakan 30 ini? Kenapa? Ayo ada yang bisa menjawab? Karena asupannya sudah Oke, karena asupannya sudah berlebih. Nah, di sini kalian lihat rentang 30 sampai 35 pada pria, kemudian energi pada wanita 20 sampai 35, begitu juga dengan proteinnya diberikan cukup 0,8 sampai. Semua ini yang rentang ini tergantung dari status gizi pasien. Jika status gizinya lebih, kamu tidak bisa memberikan 35 kilokalori, nanti dia kondisinya semakin obes. Karena dia apa? Karena dia dalam kondisi bed rest total. Ya, kita harus berikan kalori yang di bawahnya, yang paling rendah. Jika dia status gizinya kurang, misalnya dia pasien penyakit jantung koroner dengan status gizi kurang, otomatis kita harus meningkatkan status gizinya seperti tujuan diet tadi kan, maka bisa diberikan 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal ya, karena kita di sini sudah menggunakan BBI. Kita harapkan dia normal, namun dengan di dalamnya kita insert juga sedikit lebih rendah untuk bisa mencapai status gizi yang normal pada pasien jantung koroner dengan obesitas atau overweight. Bisa semua menghitung karbohidrat? Ini kan 30 kilokalori. Ini persen. Biasanya ini persen. Biasanya ini persen, betul? Biasanya kalau misalnya ini 10%, ini 20%, berarti ini 70%. Nah, kalau ini 0,8 gram gimana caranya? Kan dia tidak persen. Jadi kalau proteinnya atau di antara kedua zat gizi ini tidak dalam bentuk persentase, kalian tidak bisa menggunakan karbohidrat dalam bentuk persentase juga. Nanti hasilnya tidak sesuai dengan kalori totalnya. Jadi caranya adalah total kalori, ini kan total kalori ya, dikurangi total kalori dari protein. Jadi ini 43,2 gram. Untuk dijadikan kalori, bagaimana caranya? Dari gram ke kalori, 1 gram protein berapa kalori? 4. Berarti 43,2 gram dikali 4. Jadinya 172,8. Nah, kalau ini kan pengalinya sudah kalori. Berarti dikurangi 324 kilokalori. Pastikan semua ini kalori, kalori, kalori.
Hati-hati ini ada gram ya, karena pengalinya 0,8 gram per kilogram berat badan. Sehingga semuanya harus, yang bisa dikurangi adalah yang memiliki satuan yang sama. Ini kalori, 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 sehingga hasilnya adalah 1123 kilokalori. Nah, ini adalah rencana MONEF, walaupun ini adalah kasus maya, tetap kita harus membuat rencana MONEF. Monitoring evaluasi. Apa yang di MONEF adalah apa yang kita kaji. Apa yang kita kaji? A, B, C, D. Berarti yang kita MONEF juga A, B, C, D. Nah, indikator MONEF-nya misalnya antropometri. Yang bermasalah apa tadi? Status gizinya dan IMT-nya. Jadi indikator MONEF-nya juga IMT dan status gizi. Targetnya penurunan 0,5 sampai 1 kilogram berat badan per minggu. Rencana tindak lanjutnya adalah jika penyakit utama telah teratasi, dia sudah selesai menjalankan diet jantung, pengobatan jantung, maka dilanjutkan dengan diet rendah energi. Karena salah satu penyebab dari PJK juga adalah obesitas. Kemudian yang terakhir adalah dietary. Tadi ada permasalahan tentang pola makannya, sehingga perubahan pola makan. Indikator MONEF-nya. Targetnya adalah menghindari makanan berlemak, berkadar natrium tinggi, makanan manis, dan kemasan. Rencana tindak lanjutnya adalah edukasi dan pemantauan asupan secara berkala. Itu saja perkuliahan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk mengakhiri perkuliahan kita, apa itu penyakit jantung koroner? Saya, Bu. Oke, Cia, silakan. Penyakit jantung koroner itu dapat terjadi ketika adanya penumpukan lemak atau plak pada pembuluh darah yang memasuk darah ke dalam oksigen ke jantung, di mana penumpukan plak ini juga dikenal dengan aterosklerosis. Oke, berarti penyakit jantung itu secara utama disebabkan oleh adanya penumpukan plak di pembuluh darah jantung yang menyebabkan pasokan darah yang mengandung zat gizi dan oksigen ke jantung dan seluruh tubuh terhambat, ya, sehingga muncullah gejala khas dari penyakit jantung adalah, ada yang bisa? Gejala khas dari penyakit jantung? Cia, siapa namamu? Ingrid. Terus adanya sesak nafas, ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tubuh jantung kekurangan. Jantung letaknya di mana? Di kiri. Jangan ada yang bilang sakit jantung di kanan. Di kiri. Jantung itu kekurangan karena dia adanya aterosklerosis, oksigen dan zat gizi terhambat sehingga pasokan ke jantung kurang sehingga menyebabkan sesak nafas, sakitnya nyeri dada dari dada kiri menjalar ke bahu sampai dengan ke punggung belakang kiri, ya. Itu adalah ciri khas untuk penyakit jantung koroner, khususnya serangan jantung. Berikutnya, nah kalau udah penyakit jantung koroner, diet apa yang bisa diberikan? Ada yang bisa jawab? Ella. Diet jantung 1, diet jantung 2, dan diet jantung 3. Jika pasiennya disertai dengan hipertensi diberikan diet? Diet jantung dan diet DAS. Oke, berarti itu ya kita simpulkan bahwa penyakit jantung koroner bisa kita atasi dengan diet jantung 1, 2, dan 3 disesuaikan dengan kondisi pasien dan jika ada hipertensi dibarengi dengan diet DAS. Sekarang masuk ke penugasan, ya. Karena ini adalah mata kuliah teori, untuk mata kuliah praktikum kalian harus membuat kasus. Jadi kalian harus, silakan dicatat, kalian harus membuat kasus, cari satu pasien atau cari di dunia maya kasus tentang penyakit jantung koroner, buat asuhan gizinya, sekaligus dengan menunya yang akan kita praktekkan pada mata kuliah praktikum dietetik penyakit tidak menular. Jangka waktu pengumpulannya 2 hari, ya. Dalam 2 hari kalian sudah kumpulkan ke saya NCP-nya dan juga menunya. Nanti kita akan praktikum di minggu depan. Sudah? Masing-masing orang berbeda kasusnya ya. Oke. Untuk menutup perkuliahan kali ini, karena kita mulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Maka izinkan saya memimpin doa ini. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih semuanya dan hati-hati kembali ke rumah masing-masing.